Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah SPBM dan strategi pembelajaran kooperatif SPK. Pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, Afrosna Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian SPBM dan SPK serta konsep-konsepnya. A. Pengertian dan konsep SPBM dan SPK. 1. Pengertian dan konsep SPBM. SPBM sendiri yaitu berbasis masalah. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau suatu hal yang belum sesuai dengan yang diharapkan dan harus diselesaikan. Ada berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian SPBM menurut Dewi, Komalasari, Wardani, Byrne dan Erikson, dan juga Rianto. Dan menurut Suradijono adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Jadi berpusat terhadap masalah adalah sebagai langkah utama dan langkah awal dari pembelajaran ini. Dan beberapa pendapat para ahli yang berbeda dapat disimpulkan bahwa SPBM merupakan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang mana menggunakan masalah sebagai langkah utama atau langkah awal untuk dapat mengumpulkan pengetahuan, karena dengan masalah ini bisa merangsang siswa untuk berpikir kritis dan belajar secara individu maupun kelompok. Dan kegiatan ini pastinya dengan cara diskusi, baik diskusi kecil ataupun besar. Nah, peran guru dalam SPBM ini yaitu hanya sebagai fasilitator aja, tetapi yang sangat aktif di dalam pembelajaran itu justru si siswanya itu sendiri. Tujuan SPBM yaitu agar siswa mampu berpikir sistematis dan logis dan juga ilmiah, juga si siswa dapat memecahkan masalah yang ada. Yang terakhir yaitu konsep dan ciri-ciri SPBM. 1. Yaitu adanya masalah yang dijadikan sebagai langkah utama ataupun langkah awal dalam pembelajaran. Lalu ada siswa yang aktif dalam memecahkan masalah. 3. Masalah kunci diidentifikasi dan ada yang disepakati. Lalu siswa berpikir secara ilmiah dan bukan alamiah, dan juga adanya peran guru sebagai fasilitator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SPK. 2. Pengertian dan konsep SPK. SPK yaitu strategi pembelajaran kooperatif, yang mana kooperatif sendiri yaitu artinya sikap ataupun sifat yang menunjukkan rasa kerjasama. Dan sama halnya dengan SPBM, SPK merupakan strategi belajar siswa yaitu dengan menggunakan cara kelompok-kelompok bukan individual. Ya, dan juga ada konsep-konsep SPK yaitu menyadarkan dan meningkatkan kesadaran dan motivasi individual siswa untuk mencapai tujuan kelompoknya, dan juga pastinya untuk melatih kemampuan yang diharapkan dengan strategi ini, yaitu selain pembelajaran itu sendiri yaitu dengan cara komunikasi, menghargai perbedaan, menghargai pendapat, lalu dapat memecahkan masalah. Dan suksesnya atau keberhasilan pembelajaran itu dilihat atau ditentukan oleh aktif tidaknya semua anggota yang ada di kelompok tersebut. Dan adanya unsur-unsur SPK yaitu pastinya untuk mencapai tujuan utamanya dalam pembelajaran tersebut, dan pengelompokan ini dibagi dalam berdasarkan minat dan bakat si siswa itu, yaitu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan ada dua komponen utama dalam SPK. Yang pertama yaitu komponen tugas kooperatif. Ini berkaitan dengan hal yang menyebabkan si setiap anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Dan yang kedua, si struktur intensif, ini yaitu sesuatu yang membangkitkan motivasi individu per anak untuk bekerja sama mencapai tujuan kelompok. Jadi SPK itu tidak hanya mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga ada dampak relasi sosial, harga diri, ataupun memberi pertolongan kepada orang lain karena adanya motivasi yang tumbuh. Kayak gitu. Dan sekian dari saya. Selanjutnya pembicara kedua yaitu Miftahul Syafa'ah yang akan menjelaskan tentang karakteristik dan hakikat SPBM dan SPK. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang karakteristik dan hakikat SPBM dan SPK. Karakteristik SPBM. Yang pertama, belajar didorong dengan cara menantang siswa.
yaitu siswa disuruh menyelesaikan permasalahan yang bersifat terbuka dan bebas. Tidak ada jawaban benar atau pasti benar. Yang kedua, masalah atau kasus merupakan konteks yang spesifik. Yang ketiga, siswa bekerja sebagai arahannya sendiri, menjadi peneliti aktif dan menjadi pemecah masalah dalam kelompok kecil, biasanya sekitar 5 siswa. Yang keempat, masalah kunci diidentifikasi dan ada satu solusi yang disepakati dan dilaksanakan. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, pembimbing proses belajar, dan promotor lingkungan penyelidikan. Adapun karakteristik SPBM menurut Rusman yaitu yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam pembelajaran. Yang kedua, permasalahannya ada dalam dunia nyata. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, kompetensi dan sikap yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses esensial dalam pembelajaran. Yang ketujuh, belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan menguasai isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Yang kesembilan, keterbukaan proses dalam pembelajaran meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses pembelajaran. Yang kesepuluh, proses belajar mengajar melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dalam proses belajar. SPBM juga dalam situs lainnya dikatakan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar dimulai dengan satu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Dan yang keenam, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Adapun karakteristik SPBM menurut Lang dan Evans yaitu yang pertama, pembelajarannya berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dalam kelompok peserta didik yang sedikit. Yang ketiga, guru adalah fasilitator atau pemandu pembelajaran. Yang keempat, masalah merupakan fokus dan stimulus pembelajaran. Yang kelima, masalah merupakan sarana untuk membangun kemampuan menyelesaikan masalah. Dan yang keenam, new information is acquired through self-directed learning, yaitu informasi baru dapat diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Satu hal yang perlu diingat bahwa SPBM ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan diskusi, baik diskusi kecil yang terdiri dari 5 orang atau diskusi besar, dan akan semakin efektif diterapkan pada kelas yang jumlahnya tidak terlalu banyak, lebih-lebih kelas bahasa Arab yang sejak awal disyaratkan kelasnya kecil jika ingin benar-benar sukses dalam pembelajarannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik SPK. 3 konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran kooperatif sebagaimana dikemukakan Slavin yaitu penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama, penghargaan kelompok. Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Yang kedua, pertanggungjawaban individu. Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitik beratkan pada aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan teman sekelompoknya. Yang ketiga, kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan.
Pembelajaran kooperatif menggunakan metode scoring yang mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari yang terdahulu. Dengan menggunakan metode scoring ini, setiap siswa baik yang berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. Pembahasan selanjutnya yaitu hakikat SPBM. Menurut Dewey dalam Trianto, pembelajaran berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada siswa dalam bantuan dan masalah. Sedangkan sistem syaraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif, sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahan masalahnya dengan baik. Masalah dalam SPBM itu sendiri adalah masalah yang bersifat terbuka. Artinya jawaban dari masalah tersebut belum pasti. Setiap siswa, bahkan guru dapat mengembangkan kemungkinan jawaban. Dengan demikian, SPBM memberikan kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi, mengumpulkan dan menganalisis data secara lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan adapun tujuan yang ingin dicapai oleh SPBM adalah kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Dan hakikat SPBM itu sendiri yaitu suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu hakikat SPK. SPK merupakan strategi pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, rasa tahu, suku yang berbeda atau heterogen. Sistem penilaian dilakukan kepada kelompok bukan perorangan. Dengan demikian, setiap anggota mempunyai ketergantungan positif terhadap anggota lainnya. Maka lahirlah tanggung jawab individu terhadap kelompoknya. SPK sebetulnya memiliki dua komponen utama, yaitu komponen tugas kooperatif dan struktur insentif kooperatif. Yang pertama berkaitan dengan hal yang menyebabkan anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang kedua, berkaitan dengan sesuatu yang membangkitkan motivasi individu untuk bekerja sama mencapai tujuan kelompok. Jadi harapan SPK bukan hanya mencapai tujuan pembelajaran, melainkan juga memiliki dampak pengiring seperti relasi sosial, penerimaan terhadap peserta didik yang dianggap lemah, harga diri, norma akademik, penghargaan terhadap waktu, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dan pembicara yang terakhir yaitu ada Casmita Friza Putri akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan SPBM dan SPK serta keunggulan dan kelemahannya. Ya, materi selanjutnya adalah tahapan-tahapan SPBM dan juga SPK. Banyak ahli yang menjelaskan bentuk penerapan SPBM. Nah, di antaranya adalah 5 orang ahli sebagai berikut. Dari tahapan-tahapan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tahapan SPBM adalah yang pertama menyadari masalah. Nah, menyadari masalah ini, pada tahapan ini, guru membimbing siswa pada kesadaran adanya kesenjangan yang dirasakan oleh manusia dan lingkungan sosial. Selanjutnya adalah merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini sangat penting sebab selanjutnya akan berhubungan dengan kejelasan atau kesamaan persepsi tentang sebab masalah tersebut. Selanjutnya, merumuskan hipotesis sebagai proses berpikir ilmiah yang merupakan perpaduan dari berpikir deduktif dan induktif. Selanjutnya, mengumpulkan data. Selanjutnya, menguji hipotesis, apakah hipotesis ini diterima atau mana yang ditolak juga. Selanjutnya adalah menentukan cara penyelesaian. Nah, menentukan cara penyelesaian ini merupakan akhir dari proses SPBM. Kemampuan yang diharapkan adalah kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi sehubung dengan alternatif yang dipilihnya.
Selanjutnya adalah ciri-ciri dari SPBM, yaitu pengajuan masalah atau pertanyaan. Yang kedua adalah berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga adalah penyelidikan autentik. Dan yang terakhir adalah menghasilkan produk ataupun karya. Lalu beralih kepada tahapan SPK. Yang pertama adalah Present Goal and Set, yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Nah, guru di sini menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa agar siap belajar. Yang kedua adalah present information, menyajikan informasi, yaitu guru mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal. Nah, yang ketiga adalah organize students into learning teams, mengorganisasi siswa ke dalam tim-tim belajar. Yang keempat, assist teamwork and suddenly, membantu kerja tim dalam belajar. Nah, di sini guru itu membantu tim-tim belajar siswa. Yang kelima itu ada test on the materials, yaitu mengevaluasi, yaitu guru menguji pengetahuan siswa mengenai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada, dan yang terakhir adalah provide recognition, yaitu memberikan pengakuan atau penghargaan. Selanjutnya beralih ke materi keunggulan serta kelemahan SPBM dan juga SPK. Secara umum, keunggulan SPBM itu adalah problem solving atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus digunakan untuk memahami isi pelajaran. Dari pemahaman masalah ini, kita dapat menantang kemampuan siswa, serta kita dapat meningkatkan keaktifan pembelajaran siswa, dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan, dapat meningkatkan minat belajar siswa, dan dianggap menyenangkan oleh siswa. Selanjutnya, siswa merasa puas dan senang. Siswa itu merasa puas dan senang karena mudah memahami materi dan mengembangkan keterampilan untuk belajar seumur hidup. Selain ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Nah, dalam sistem pembelajaran berbasis masalah ini, kelemahannya adalah siswa yang tidak memiliki minat dan tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dapat dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka merasa enggan untuk mencoba. Selanjutnya, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan waktu yang cukup banyak dan kesiapan yang matang. Selanjutnya, tanpa pemahaman, mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya adalah keunggulan dari SPK. Yang pertama adalah siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Selanjutnya, siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Selanjutnya, dengan pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif. Selanjutnya, yang terakhir, pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang dan etnik yang berbeda. Selain itu, terdapat pula kelemahan dalam SPK, yaitu guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Selanjutnya, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Lalu, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Sekian penjelasan dari kami kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.